Sahabat pendidikan karakter, apakah draft RUU Sisdiknas saat ini dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum lebih fleksibel? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, terutama pada pasal 38 ayat 1, itu dituliskan demikian. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Sudah cukup. Jadi dalam pasal ini hanya ada satu kalimat, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu sekarang kita coba lihat di dalam draft RUU Sisdiknas saat ini, terutama pada pasal 76. Pada pasal 76 ayat 1 di sini disebutkan, kerangka dasar kurikulum terdiri dari A. Capaian pembelajaran, B. Struktur dasar kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi di dalam draft yang sekarang ini bahkan terkait apa yang harus dituliskan, apa yang harus dibahas di dalam kerangka dasar, itu harus ditunjukkan dan dituliskan di dalam draft pasal RUU-nya. Padahal di undang-undang yang sebelumnya itu hanya dikatakan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Apa acuannya? Ya biarkan saja pemerintah itu mengatur bagaimana kerangka dasar dan struktur kurikulum itu. Karena kerangka dasar dan struktur kurikulum itu sangat fleksibel dan luas. Tetapi yang terjadi di dalam draft yang sekarang ini, justru pemerintah itu dibatas-batasin dalam rangka mendesain kerangka dasar. Dibatasinnya apa? Kerangka dasar itu harus terdiri dari capaian pembelajaran, lalu kemudian struktur dasar kurikulum, dan ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan kita tahu capaian pembelajaran, kemudian struktur dasar kurikulum, lalu juga prinsip pembelajaran dan asesmen, ini semua adalah hal-hal yang ada di dalam kurikulum Merdeka saat ini. Jadi tampaknya draft RUU ini memang sengaja dipakai untuk memasukkan konsep-konsep di dalam prinsip kurikulum Merdeka itu di dalam undang-undang, yang menurut saya justru tidak membuat fleksibel. Kenapa? Karena sudah ditentukan, pemerintah harus membuat CP, capaian pembelajaran. Harus struktur kurikulumnya ada di situ. Prinsip pembelajaran dan asesmennya harus ada. Padahal yang sebelumnya itu justru lebih merdeka, lebih bebas. Karena apa? Hanya disebutkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Karena saya tahu pasti kerangka dasar itu bisa berubah-ubah tergantung bagaimana pendekatan kurikulum yang akan kita pergunakan. Struktur kurikulum itu juga bisa memungkinkan untuk berubah lebih fleksibel. Tetapi kalau sudah dikunci dalam istilah capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen sebagaimana ada di dalam draft RUU saat ini, maka sebenarnya bisa kita simpulkan draft RUU saat ini justru mengunci pemerintah pada istilah-istilah teknis seperti capaian pembelajaran, harus masuk struktur dasar kurikulum, dan kemudian harus prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang sebenarnya tiga hal ini harusnya diberi keleluasaan kepada pemerintah untuk mengembangkannya. Tetapi harus dikunci di dalam prinsip-prinsip untuk pengembangan kurikulum. Nah yang sekarang ini prinsip pengembangan kurikulumnya tidak ada, tiba-tiba pemerintah diberi mandat untuk membuat capaian pembelajaran, struktur dasar kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen tanpa ada acuan dan panduannya. Jadi menurut saya, apa yang ada di dalam draft RUU saat ini, terutama terkait dengan kurikulum, ini lebih mundur, lebih tidak fleksibel, karena justru mengamanatkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang teknis yang sebenarnya oleh teman-teman kementerian sendiri justru ingin dihindari. Janganlah hal-hal yang teknis itu diatur di dalam undang-undang, begitu kan prinsipnya. Karena kalau sangat teknis, maka tidak terbuka adanya fleksibilitas, tidak ada kemungkinan terbukanya hal-hal yang harus dikembangkan secara terus-menerus. Tetapi ini malah ironis. Setiap kali mengatakan bahwa undang-undang harus dibuat fleksibel, tapi dia sendiri malah membuat hal teknis masuk di dalam draft RUU Sisdiknas ini, terutama dalam kurikulum. Dan istilah ini terkait dengan hal-hal yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Dan seperti dalam TPDS yang sebelumnya,
Saya tidak yakin apakah kurikulum Merdeka ini punya dasar-dasar teoritis, kemudian dasar-dasar kajian yang kuat. Karena ini semacam uji coba yang memang belum terbukti kesahihannya, kevalitannya, kekuatannya, kebaikannya. Karena itu sebaiknya menurut saya dalam mendesain draft RUU Sisdiknas terutama terkait dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum, biarkanlah domain kerangka dasar dan struktur kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah. Tidak perlu dikunci di dalam istilah-istilah yang disebut capaian pembelajaran, struktur dasar kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Ini semua tentu akan masuk di dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum. Karena yang namanya struktur kurikulum itu ada muatannya, ada proses belajarnya, ada sistem evaluasinya. Dan terkait dengan muatan, sistem evaluasi, proses pengajaran, ini semua harusnya lebih fleksibel. Sehingga tidak perlu dikunci di dalam pasal-pasal dan norma di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Itu kita kalau mau konsisten mengatakan bahwa undang-undang yang sekarang harusnya lebih fleksibel dan lebih merdeka dalam arti memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk melakukan hal yang terbaik bagi bangsa ini. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.